Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa dan rekan saya ada Arfiansa Nizamianto. Di sini kami akan menjelaskan yuridiksi dan ekstradiksi. Apa sih yuridiksi? Yuridiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa hukum. Yuridiksi negara atau state jurisdiction tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara atau state sovereignty. Konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya atau territorial sovereignty. Yuridiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip yuridiksi berikut. Yang pertama adalah yuridiksi teritorial. Setiap negara memiliki yuridiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya. Menurut Strack, yuridiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan, atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungan dengan orang, benda, hal atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu yuridiksi personal. Dalam hukum internasional diakui atau dikenal adanya yuridiksi personal atau yuridiksi perseorangan. Personal jurisdiction. Suatu negara dapat mengklaim yuridiksinya berdasarkan azas personalitas atau jurisdiction according to personality principle. Yuridiksi personal adalah yuridiksi terhadap seseorang, apakah dia adalah warga negara atau orang asing. Yang ketiga, yuridiksi menurut prinsip perlindungan. Berdasarkan prinsip yuridiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yuridiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negara yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yuridiksi suatu negara. Yang keempat dan yang terakhir adalah prinsip yuridiksi universal. Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yuridiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yuridiksi ini lahir tanpa melihat di mana kejahatan itu dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yuridiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang perorangan atau individual. Ekstradisi, bahwasanya pada setiap negara terikat yurisdiksi atas semua orang yang berada di wilayahnya. Hal itu memberikan akibat timbulnya hak bagi negara itu untuk mengenakan hukum bagi tiap pelaku perbuatan kejahatan. Tetapi realisasi hak tersebut seringkali mengalami kesulitan oleh karena pelaku kejahatan telah melarikan diri ke negara lain. Seseorang yang didakwa atau dihukum karena tindak kejahatan terhadap hukum negara yang meminta yang melanggar hukum pidana internasional. Istilah ekstradisi menunjukkan proses di mana menurut traktat atau atas suatu dasar timbal balik, suatu negara menyerahkan kepada negara yang lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum atas tindakan kriminal yang melanggar hukum negara yang meminta itu, karena negara yang meminta itu berkompeten untuk mengadili si tertuduh itu. Ekstradisi merupakan proses penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang memintanya atas seseorang tersangka atau terpidana, karena negara yang meminta penyerahan itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili tersangka atau terpidana tersebut. Jelaslah bahwa penyerahan tersebut dilakukan oleh negara tempat tersangka atau terpidana itu berlindung kepada negara yang meminta penyerahan tersebut. Demikian penjelasan kami terkait yuridiksi dan ekstradisi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.